Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok akan mendemonstrasikan etika profesionalisme guru pada topik 5, yaitu berupa video pembelajaran, yang mana kami beranggotakan saya sendiri, ada Dewi Ayu Anggraini, dan juga ada Dwi Ajeng Andini, Devi Wina Arfitria, Yuda Rahmatullah, dan Asgaf Esokan. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang kami angkat adalah gejala sosial di era Society 5.0 untuk kelas 10 jenjang SMA. Baik, untuk materi gejala sosial, ada dua submateri ya anak-anak, yaitu ada pengertian dari gejala sosial dulu, kemudian ada faktor penyebab dari gejala sosial. Sebelum kita memasuki ke materi faktor penyebab, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih gejala sosial itu. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui apa pengertian dari gejala sosial. Sudah ada? Ya, gejala sosial adalah suatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan gejala sosial ini sifatnya ajek loh. Ada yang tahu ajek? Ajek itu berarti sering atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat ini terjadi secara berulang bahkan terus-menerus selama kehidupan masyarakat itu masih ada. Next. Nah, faktor penyebab dari gejala sosial ini ada 5 loh, yaitu ada gejala sosial akibat psikologis, akibat budaya, akibat ekonomi, akibat biologis, dan yang terakhir adalah akibat politik. Untuk itu kita akan bahas faktor penyebab gejala sosial satu persatu, mulai dari gejala sosial akibat psikologis. Next. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa yang kita bahas ini adalah gejala sosial di era Society 5.0. Nah, di mana era Society 5.0 ini kan penggunaan teknologinya semakin canggih ya, apalagi dalam penggunaan media sosial. Di sini siapa dari kalian yang tidak menggunakan media sosial? Pasti semuanya sudah menggunakan ya, dari WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Siapa sekarang yang nggak mengakses TikTok gitu ya? Nah, karena berdasarkan riset yang dilakukan, generasi Z atau generasi kita zaman sekarang ini menjadikan media TikTok itu sebagai media akses informasi yang utama. Jadi para generasi muda itu lebih tertarik menggunakan TikTok untuk mengakses informasi. Nah, kalau kita akses informasi di TikTok, itu kan kita tinggal scroll ya. Kalau kita nggak bijak dalam menggunakan media sosial TikTok ini, maka akan muncul gejala sosial akibat psikologis. Nah, psikologis itu apa sih? Psikologis itu adalah pola pikir. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kan berawal dari pola pikir atau psikologinya. Next. Nah, kalau misalkan kalian pengguna media TikTok yang sering update, pasti kalian mendengar kasus berita bunuh diri pada remaja di tahun lalu. Dan luar biasanya, ternyata berita itu sudah masuk ke Okezone TV, di mana kasus bunuh diri di kalangan pelajar dan Gen Z itu meroket. Meroketnya ini karena apa? Next. Nah, di dalam berita ini sudah dituliskan bahwa kasus bunuh diri di kalangan pelajar dan generasi Z meningkat akibat penyalahgunaan media sosial. Nah, siapa sih yang tidak mengetahui berita bunuh diri yang sempat lewat di FYP TikTok kita? Ya kan, sempat kan waktu itu. Dan kalau misalkan kalian baca komentar, banyak sekali individu atau para remaja yang ikut komentar dengan, kok nggak ajak-ajak sih mbak? Kok sendirian sih mbak? Nah, kayak gitu. Komentar-komentar itu termasuk ke dalam gejala sosial dari pola pikir kita. Kenapa kita bisa berkomentar seperti itu? Itu kan pasti ada pertimbangan yang kita pikirkan dari pola pikir kita. Oleh karena itu bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Bilang tadi adanya postingan mengenai bunuh diri, kemudian komentar-komentar yang negatif itu berarti menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda itu perlu kesadaran yang lebih mengenai pemberitaan di media sosial agar tidak berdampak negatif yang mampu mempengaruhi pola pikir kita. Apalagi kita kan masih muda ya, berarti kita harus menjadikan media sosial ini sebagai media edukasi untuk kita, bahkan untuk masyarakat secara luas. Dan yang perlu kalian ketahui, bunuh diri itu bukan menjadi solusi yang tepat dalam pemecahan suatu masalah. Kalian harus melihat sudah sejauh mana kalian sekarang melangkah sampai di titik ini gitu. Apakah bunuh diri menjadi solusi yang tepat untuk pemecahan masalah kalian? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi Z, kita harus tetap berpikir positif dan berperilaku positif dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, yaitu faktor gejala sosial akibat budaya. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala sosial akibat dari faktor budaya.
Beberapa contoh gejala sosial yang dapat muncul sebagai hasil dari faktor budaya dan menyebabkan kesenjangan sosial antar remaja antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, ada pendidikan, di mana nilai tradisional, norma, masyarakat, dan akses sumber daya pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan. Kemudian, latar belakang budaya menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas atau mendapatkan dukungan pencapaian akademis mereka, di mana kita dapat lihat gambar di samping ini, jika mereka masih tertinggal dari gedung yang tidak layak huni, bangku yang terbuat dari kayu seadanya, dan tentu saja media pembelajaran yang tidak memadai. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal. Yang pertama yaitu seperti faktor alam, di mana mereka tidak memiliki akses yang baik dari desa ke kota, sehingga tidak ada distribusi atau distribusi bahan material untuk kelangsungan proses belajar mengajar yang memadai, seperti susahnya untuk mencari buku yang bagus, kemudian bahan bangunan yang mahal, ditambah lagi dengan ongkos bahan bakar yang semakin mahal. Hal tersebut membuat pendidikan di daerah tertentu, utama yang tertinggal, sulit untuk mencapai pendidikan setara dengan kita yang berada di kota. Seperti itu. Kemudian ada teknologi. Ya, penggunaan teknologi dan akses terhadap teknologi juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Latar belakang ekonomi yang kurang mungkin memiliki akses terbatas terhadap perangkat teknologi seperti komputer, internet yang dapat menghambat kemampuan mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya teknologi saat ini adalah menjadi kunci pendidikan dalam uh, era society 5.0, di mana teknologi menjadi salah satu sumber utama untuk belajar, di mana kita seringkali lihat ya anak-anak, mungkin kalian sendiri sering menggunakan internet atau gadget yang kalian miliki untuk belajar. Oleh sebabnya, teknologi dapat menjadi penghambat sekaligus penunjang dalam kalian belajar. Baik, terima kasih. Next slide-nya. Next. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat faktor ekonomi, yang mana hal ini berkaitan dengan era Society 5.0. Kalian sudah tahu era Society 5.0 itu apa? Jadi, di mana era Society 5.0 ini menggabungkan teknologi dengan kehidupan manusia. Nah, selain visi baiknya untuk kehidupan di masa yang akan datang, yang mana era Society 5.0 ini akan mempermudah kehidupan kita, namun ia juga mempunyai sisi buruk atau dampak tersendiri. Pasti sih yang instan-instan itu memiliki dampak-dampak atau efek samping gitu tersendiri, yang negatif tentunya. Nah, hal ini di mana era Society 5.0 ini akan menimbulkan gejala sosial yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Next. Yang pertama, seperti yang sudah kalian ketahui, bagaimana berita-berita bahwa pekerjaan yang akan digantikan AI ini terus bermunculan dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2020. Kemudian contoh nyatanya yaitu banyak pegawai administrasi yang sudah digantikan oleh mesin ataupun AI, yang mana contoh nyatanya sebelumnya pembayaran di tol itu menggunakan tenaga manusia, tetapi sekarang sudah menggunakan e-tol. Kemudian pembelian tiket, biasanya kita membeli tiket itu di loket langsung secara offline, tetapi sekarang kita bisa membeli tiket melalui website ataupun media-media yang dibuat oleh AI seperti itu. Nah, hal ini dapat menimbulkan masalah atau gejala sosial yaitu pengangguran, di mana dampak pengangguran itu akan menambah angka kemiskinan maupun kriminalitas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Adapun gejala sosial akibat faktor biologis, yaitu kita harus ketahui bahwasanya pertama-tama perlu kita ketahui faktor biologis melibatkan aspek-aspek biologis manusia seperti kesehatan fisik, psikologi, dan perkembangan biologis, di mana faktor biologis yang melibatkan aspek-aspek biologis sendiri seperti fisik, yaitu bagaimana ketika dalam penggunaan media sosial atau bermain handphone ataupun laptop, itu juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang ada pada diri kita, yaitu kita mungkin bisa membatasi jam bermain kita atau lamanya waktu kita dalam penggunaan media sosial itu. Kemudian psikologis pun sama. Orang ketika terlalu banyak terpapar dengan
hal-hal yang ada dalam media sosial itu, pikiran-pikiran orang pun akan terbawa untuk mengikuti apa yang ada dalam media sosial itu sendiri. Begitupun dengan bagaimana perkembangan biologisnya juga. Kemudian dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, beberapa gejala sosial dapat mempengaruhi faktor biologis pada tingkat individu ataupun populasi. Next. Stres. Ada aspek-aspek yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa poin yang terkandung dalam gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor biologis, yaitu seperti stres dan kesehatan mental, atau yang biasa kita kenal sekarang yaitu mental health, di mana perubahan yang cepat dalam lingkungan dapat menciptakan tekanan tambahan pada kesehatan mental kita. Jadi dalam era globalisasi atau era 5.0 sekarang, kita itu cenderung mendapat tekanan tidak hanya dari lingkungan sekitar kita, melainkan juga dari media sosial yang sering kita temui. Kemudian terutama dengan keterpaparan yang tinggi terhadap informasi dan interaksi online. Sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga individu mungkin mengalami stres yang lebih besar. Jadi tekanan-tekanan itu tidak hanya kita temukan di sekeliling kita saja, melainkan juga kita merasa tidak berbanding begitu dengan orang yang sedang kita saksikan dalam media sosial yang sedang kita lihat. Next. Ya, ini merupakan contoh perubahan gaya hidup di mana teknologi yang harusnya berkembang dapat mempengaruhi gaya hidup secara keseluruhan, kecenderungan untuk lebih banyak dihabiskan di depan layar, sehingga banyak dampak negatif yang dirasakan. Jadi perubahan gaya hidup di sini dapat kita lihat pada gambar yang tercantum di dalam slide ini, bahwasanya kecanduan kita bermain HP atau anak-anak zaman sekarang cenderung lebih senang ketika berada di depan layar HP ataupun layar laptop. Jadi perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu, anak-anak zaman dulu itu seringnya berinteraksi secara langsung, bermain atau bermain dengan permainan-permainan zaman dulu. Namun yang kita temukan sekarang yaitu bagaimana anak-anak itu cenderung atau memiliki kecanduan terhadap bermain HP itu. Kayak Bapak sendiri juga bermain game. Namun di sini Bapak membatasi waktu supaya tidak mempengaruhi gaya hidup Bapak. Selain juga mempengaruhi gaya hidup, bermain HP itu juga dapat mengganggu pola tidur kita, kesehatan mata kita, seperti contohnya yang ada dalam gambar ini. Bagaimana seorang anak yang kecanduan bermain HP, sehingga di usia 4 tahunnya saja sudah terpaksa menjalani operasi mata agar dapat bisa melihat dengan baik. Selanjutnya, kemudian juga di sini kita bisa ketahui bahwa orang yang terlalu lama atau terlalu intens dalam interaksinya menggunakan media sosial juga dapat dipengaruhi gangguan makanannya. Itu saja dari saya. Next bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat faktor politik. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama adalah money politik, yang kedua ada korupsi, yang ketiga ada kesenjangan hukum. Next. Yang pertama, money politik. Kalian tahu nggak sih money politik? Ada yang tahu nggak? Apalagi kan kemarin habis pemilu nih. Money politik merupakan tindakan memberi uang pada masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Kalian ada cerita nggak sih tentang money politik di pemilu tahun ini? Kalau ada cerita, kalian bisa bagi ke Ibu. Nah, ini Ibu kasih contoh nih, contoh berita dari money politik. Kalian bisa amati berita tersebut. Baik, selanjutnya, next slide. Dan yang kedua, korupsi. Korupsi. Bukan kata yang asing kan untuk kalian? Kalian tentunya pernah nggak sih melakukan korupsi mungkin? Atau kalian pernah dengar berita-berita tentang korupsi? Nah, di sini Ibu akan bahas korupsi yang merupakan salah satu gejala sosial politik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kalau kalian melakukan korupsi di rumah termasuk sosial politik nggak sih? Kalian bisa jawab nggak tentang korupsi yang pernah kalian lakukan? Nah, Ibu di sini memberikan 3 contoh dari berita-berita korupsi di pemerintahan. Kalian bisa amati 3 contoh berita yang Ibu paparkan. Selanjutnya, dan yang ketiga yaitu adalah kesenjangan hukum. Kesenjangan hukum merupakan masalah sosial yang sangat jelas terlihat di Indonesia. Nah, kesenjangan hukum ini hukum yang memihak pada mereka yang lebih tinggi derajatnya. Nah, biasanya kesenjangan hukum ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Nah, contoh kasus yang Ibu berikan di situ adalah kasus Kanjuruhan ya. Kalian masih ingat kasus tersebut? Apakah kasus tersebut sudah selesai? Ada yang tahu? Oke. Baik, kalian dapat mengamati beberapa berita-berita tersebut menggunakan media internet. Kalian dapat mengakses berita melalui HP kalian, melalui tab kalian, maupun laptop kalian. Dan kalian tidak perlu susah-susah lagi membuka tabloid, majalah, maupun koran. Nah,
contoh tersebut merupakan dari dampak era society 5.0. Oke, cukup itu saja. Next, selanjutnya. Kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu gejala sosial merupakan masalah atau fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, gejala sosial sendiri itu terdiri dari 5 faktor penyebab, yaitu ada faktor ekonomi, budaya, biologi, psikologi, dan faktor politik. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan Bapak Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak Ibu sampaikan mohon maaf. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.